Bisa, enggak usah terpaut dengan judul, nggak apa-apa. Ya begini Bang, saya mau bertanya, kan Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira kan? Betul gak Bang? Terus? Terus kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu, terus Nabi Muhammad dicekik 3 kali di Gua Hira? Bisa gak Abang jelaskan? Dicekik, iya. Bang, kosakata dicekik itu di mana dapatnya, Bang? Itu kalau yang saya tahu, Bang, ya bukan dicekik tapi didekap gitu. Itu saya pernah mendengar ada beberapa apologet berdebat sama Bang Juma, tapi Bang Jumanya nggak bisa jawab. Nah, makanya saya nanya sama Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz bisa jawab. Jadi itu bukan dicekik, Pak, Bang, tapi didekap. Oke? Tapi menurut hadis itu Bang dicekik. Ini mana yang dicekik itu? Betul nggak dicekik gitu kosakata hadisnya? Ayo. Ya, Karena dari sirah nabawiyah saya, dari guru-guru saya mengajarkan didekap, bukan dicekik. Udah sering juga dibahas itu. Lalu kenapa dengan itu, Bang? Kenapa didekap kayak gitu? Ya karena begini Bang, kalau saya kan sering menonton apologet yang lain berdebat tapi tidak ada penyelesaian tentang pertanyaan itu. Ya saya bertanya sama Ustadz. Ya baik, kalau gitu saya selesaikan ya pertanyaan ini ya. Kenapa harus didekap? Karena tertulis di kitab Anda, gitu. Tertulis kayak mana Bang? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi Bang ya, tertulis di Yesaya 29 nomor 12. Nih ya. Apa bunyinya Bang? Nih ya, Alkitab Anda ya. Iya. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Terus? Jadi kenapa? Muhammad, Bang? Kenapa harus? Iya, karena waktu turun wahyu pertama itu Nabi Muhammad ya mendapatkan wahyu disuruh membaca, dia tidak bisa membaca gitu. Jadi itu harus terjadi. Dia tidak bisa membaca, didekap. Habis itu disuruh lagi membaca, dia menjawab lagi, aku tidak dapat membaca. Karena tertulis nubuatannya di kitab Anda. Tapi kan itu ayat itu bukan untuk Muhammad Bang. Kenapa Abang mengklaim itu bahwa itu untuk Muhammad? Oh, kalau bukan untuk Nabi Muhammad, untuk siapa coba? Kejadian jika dia diberikannya sebuah kitab, dia tidak dapat membaca. Sebuah ketetapan, sebuah wahyu, dia tidak dapat membaca. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Tunjukkan sama saya. Sekarang saya mau bertanya, Abang mengklaim itu bahwa untuk Nabi Muhammad, Abang berdasarkan apa di situ? Coba Abang jelaskan sedikit. Karena cirinya. Cirinya kan tidak harus merujuk ke Muhammad, Bang. Bang, harus baca Anda satu perikop. Anda tahu nggak ya yang saya bukakan tadi? Judulnya aja untuk bangsa Arab. Mana sih? Kalau itu Bang jangan mengklaim seperti itu. Judulnya aja bangsa yang buta. Maksudnya buta apa? Ya buta huruf. Karena apa yang mereka lakukan? Mereka di situ pendidikan menulis nggak ada. Mereka memakai pendidikan metode dengan cara menghafal. Makanya di Yesaya 29 itu untuk bangsa yang buta. Buta huruf maksudnya. Jadi kalau bangsa Arab tidak bisa membaca menulis, terus Al-Quran siapa yang nulis Bang? Nah, Al-Quran siapa yang menulis? Jadi saya ceritakan tentang Quran ya Bang ya. Ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, siapa yang menuliskan Al-Quran? Ada bendaharanya Nabi Muhammad, namanya Zaid bin Sabit. Waktu turun wahyu,
dibacakan Nabi Muhammad. Beliau yang tulis. Tapi kenapa tadi abang bilang bahwa bangsa Arab tidak tahu membaca menulis? Itu kan cirinya yang di Yesaya, bangsa yang buta. Maksudnya buta apa? Ya, buta akan buta huruf satu. Ya, bukan berarti bangsa yang buta huruf itu buta semuanya, enggak. Karena cirinya apa nih? Coba kita lihat di ayat selanjutnya ya. Nih. Ya, oh bukan bendahara ya. Tapi apa? Tapi sekretaris gitu. Oke, sorry. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Kan bukan dengan tulisan, ya. Udah dibilang, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kenapa disebut Tuhan dia bangsa ini jauh daripadanya ya? Padahal hatinya menjauh daripadaku, karena pada saat itu keadaan bangsa Arab ini ya bang ya, dia menyembah berhala sebelum datangnya Nabi yang diberikan kitab ini. Nah, makanya ketika Nabi itu ya diserahkan kitab yang bermaterai, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Karena bangsanya jahiliyah bang, ya bangsanya buta gitu. Abang salah mengklaim bang, itu bukan untuk Nabi Muhammad. Ya Bang. sudah, kalau gitu kalau Anda bantah tunjukkan ya, tunjukkan sama saya untuk siapa, silakan. Ya itu jelas untuk Bani Israel bang. Nggak nyambung. Sekarang bang, Udah dibilang judulnya untuk bangsa yang buta, bukan untuk bangsa Israel. Bangsa yang buta, untuk bangsa yang buta, bukan bangsa Israel. jadi menurut bangsa yang buta itu bangsa Arab ya? Bangsa Arab, karena mereka di zaman jahiliyah buta huruf mereka. Terus abang bilang buta huruf, sedangkan ada yang menulis Al-Quran. Bagaimana abang ini mau jelaskan? Nggak rinci. Kalau dia buta huruf. Bangsa yang buta huruf bukan berarti semuanya buta huruf, bukan. Sekarang paham nggak? Maksudnya ciri-cirinya kitab itu, ya kitab bermaterai itu, ciri-cirinya akan diberikan kepada bangsa yang buta. Buta maksudnya apa? Buta dari tulisan orangnya tersebut. Bangsa apa yang buta dari tulisan? Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Cirinya ada di Nabi Muhammad. Bukan berarti seluruh bangsa Arabnya kagak bisa menulis, bukan. Gimana sih jadi ya bang ya? Kenapa Nabi Muhammad itu didekap? Karena tertulis nubuatannya di kitab Anda. Jadi itu harus terjadi. Kalau di kitab abang adakah tertulis apa tuh mengenai nubuatan Nabi Muhammad? Loh, di kitab saya. Iya. Tentang nubuat Nabi Muhammad, maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini bang, nabi-nabi terdahulu yang di kitab Anda, apakah ada nabi yang terdahulu itu menubuatkan tentang datangnya Nabi Muhammad? Oh iya bang ya. Contoh di As-Saff ayat 6 tuh, ada nabi dahulu menubuatkan Nabi Muhammad. Bisakah dibacakan bang? Baik, tadi udah terjawab ya. Kenapa tuh harus didekap tuh ya? Yang kata Anda dicekik. Bentar ya, saya bukakan dulu. Aduh. Bentar ya teman-teman, saya cari ayatnya. Nih As-Saff ayat 6. Nih. Nah nih saya bacakan Quran saya nih ya. Abang coba dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musanniqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birasul ya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad
falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah tuh, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan. Ya, Nabi Isa memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelah Nabi Isa, yang bernama Bang, kalau dalam kurung itu, Bang, setahu saya kalau dalam kurung berarti itu tulisan manusia, Bang. Ditambah-tambahkan. Di situ kan ditulis Ahmad, bukan Muhammad. Cuma ditambahkan dalam kurung, Bang. Kalau dalam Al-Quran yang teks asli, bentar. Sebentar. Saya jelaskan sama Anda ya. Anda kan Saya ngotot dulu, nih Bang. katanya tambahan, betul? Saya udah paham. Itu kalau ya. Ini bukan Kalau dalam tambahan, kurung- Bang. Sebentar, Bang. Saya dulu bicara baru Abang. Ini, Bang. Kalau dalam teks aslinya itu, Bang, tidak ada dalam kurungnya seperti itu, Bang. Yang namanya itu Ahmad, tetapi Ayo, udah. dalam kurungnya Muhammad. Iya. Perhatikan ya, ini bukan tambahan ya. Terus, Ahmad ya, ini teman-teman. asal katanya Hamada. Ya, Hamada. Kalaunya Muhammad itu orangnya. Ya. Makanya Ahmad ini namanya Nabi Muhammad. Gimana sih? Makanya nih Ahmad ya. Ahmad asal wazannya Hamada, terpuji. Kalaunya Muhammad itu merujuk ke orangnya, Nabi Muhammad maksudnya. Abang ini Gimana sih? berasumsi terus. Jangan Bukan banyak asumsi, itu tata Bang. kaidah orang Islam ya. Islam Muhammad jadi Muhammad. aslama yuslimu ya, islaman fahuwa muslimun, muslim orangnya, Islam agamanya, muslim orangnya. Begitu pula Ahmad itu adalah akar katanya, Muhammad itu adalah orangnya. Gimana sih? Bang, gini, Bang. Anda Bang, kalau Anda nggak paham ya tentang bahasa Arab itu nggak usah ngotot gitu loh, belajar. Karena ada namanya dalam bahasa Arab itu kayak gini, Bang ya. Bahasa Arab itu namanya tasrif, perubahan kata. Contoh nih, aslama yuslimu islaman. Ah, tuh beda-beda kan, fahuwa muslimun. Ah, beda-beda kayak gitu. Saya nggak dapat jawaban yang puas, Bang. Belum puas dengan jawaban Abang. Ya itu kan, Bang, saya ini bukan alat pemuas Abang, bukan ya. Kalau Abang ya tidak terima datanya, derita Abang itu. Ya kan, kalau asumsi itu ya saya tidak menunjukkan data, tapi ini saya tunjukkan ayatnya. Kenapa dalam bahasa aslinya nggak ada dalam kurung begitu, Bang? Saya mau tanya. Hah? Dalam bahasa aslinya Al-Quran. Yang namanya dalam kurung itu penegasan, Bang. Ya, Anda nggak tahu kitab Anda dalam kurung semuanya? Nggak tahu, Bang? Di kitab Anda itu dalam kurung semuanya. Satu ayat itu dalam kurung semua. Itu asumsi Abang aja itu. Nah, nih saya tunjukkan ya. Nih. Nih. Nih, di Bible Anda dalam kurung semua nih, Bang ya. Nih, saya tunjukkan sama Anda ya. Sabar ya, teman-teman. Saya bukakan dulu buat abangnya nih ya. Ayat-ayatnya nih. Matius nih 21. Nih, Bang. Matius 21:44. Bang. Nih ya, yang saya tandain hijau nih ya. Ya, Abang baca ya yang saya tandain hijau nih. Nah. Apa ini dari awal ayatnya sampai tutup ayatnya tanda kurung semua. Ini kitab Kristen bukan satu kata lagi, satu ayat
Ya, satu ayat tanda kurung semua tuh. Iya, tapi kan Bang beda dengan yang tadi. Yang tadi dari Ahmad menjadi Muhammad. Ya itu kan perubahan kata. Ada namanya ilmu tasrif. Makanya saya udah bilang ilmu tasrif nih ya. Kalau ini kan Ahmad, Iya, jadi Nabi Ahmad. Muhammad. Karena apa? Akar katanya hamada, terpuji. Kalau Ahmad itu Bang ya, terpujilah. Nah kalaunya Muhammad itu merujuk ke orangnya. Orang yang terpuji. Orang yang Gitu terpuji, perubahan katanya. Ini Bang, ini Bang ya cuma satu gitu, satu kata ya tanda kurung. Lah ini kayak gimana satu ayat Bang? itu bukan membahas tentang tanda kurungnya Bang, tapi Bang, yang kalau gitu Abang coba itu, jelaskan sama saya ini tanda kurung semua ini kenapa Bang? kan tanda kurung itu kan tidak merubah dari Ahmad ke kalau kayak kitabnya Abang dari Ahmad ke Muhammad. Itu yang saya pertanyakan. Di kitab Bang. teksnya itu coba Abang tunjukkan di teks aslinya itu apakah dirubah itu? Ini kagak ada teksnya makanya dikasih tanda kurung semua. Kalau di kitabnya Abang Abang ini teksnya nggak ada Bang. Makanya dikasih tanda kurung semua. Siapa yang tukang tambahin? LAI gitu berfirman gitu. kalau itu Bang persoalannya tidak dirubah-rubah, misalkan remuk kan, contoh remuk itu akhirnya kan itu tidak ada tambahan, tidak dirubah di depannya remuk itu, tapi di kitabnya Abang Ahmad kok jadi Muhammad. Bang, ini yang saya maksud kepada Anda, kenapa tanda kurung semuanya? Kita belajar bahasa Indonesia pun waktu kecil kagak ada satu ayat itu tanda kurung semua. Gimana sih? Ya aku pertanyakan kok Ahmad jadi Muhammad. Nah, kenapa Kan Ahmad beda. jadi Muhammad? Makanya Anda belajar bahasa Arab. Apa itu tasrif? Google, apa itu tasrif ya? Apa itu tasrif? Coba Anda Google ya. Apa itu tasrif gitu ya? Maaf Bang, handphone cuma satu Bang, nggak bisa di Google. Nih ya Bang ya, tasrif nih. Tasrif secara etimologi secara etimologi secara etimologi Karena iya itu itu Ahmad karena artinya apa, tasrif Bang? Bang. Aduh, itu karena tasrif namanya. Tapi kok Karena di perubahan teks asli? kata, Gini, perubahan Bang, gini, Bang. kata dalam bahasa Arab itu namanya Bang. tasrif. Gini Bang, ini kan di dalam teks aslinya seharusnya ditulis saja Muhammad. Kenapa nggak ditulis Muhammad, langsung Ahmad? Nanti di Indonesia kan jadi Muhammad. Bang, ini teks aslinya Ahmad ya. Kenapa bahasa Indonesia Nabi Muhammad? Karena dalam tanda kurungnya ini merujuk ke orangnya ya. Kalau Ahmad ini artinya terpuji. Kalau Ahmadu terpujilah. Kalau Muhammad itu menunjukkan orangnya. Ya, Muhammad orang yang terpuji maksudnya gitu ya. Emangnya dalam Al-Quran cuma Muhammad aja orang yang terpuji. Lah, Nabi-nabi lain itu nggak ada arti terpuji. bahasa Arabnya Bang. Muhammad itu orang yang terpuji. Makanya belajar bahasa Arab gitu. Bukan abangnya harus ngeyel. Ada. Iya teman-teman. Ya, Bang. Dikasih tahu Dilompat. juga tetap ngeyel gitu ya. Dilompat aja Bang, dilompat aja itu. Ya saya mau tanya Bang, kayak gini, apa maksudnya di kitab Anda ini tanda kurung semuanya coba? Kalau itu nanti abang tanya sama Bang Edis aja, saya enggak terlalu ngerti Bang. Emangnya abang percaya dengan Edis? Percaya sekali Bang. Oh, 100%. boleh saya tanya tentang Edis satu ya?
Anda usah bang. Enggak, saya mau bertanya aja. Soalnya Anda percaya sih dengan Edis. Soalnya umat Kristen sekarang udah nggak ada yang percaya dengan Edis. Kalau abang masih percaya, saya mau tanya nih satu sama abang, mau nggak? Ya, saya mau tanya sama Anda ya tentang Edis ya. Iya, coba ditanyakan. Ya, nih ya bang ya, tentang Edis saya mau tanya sama abang. Tapi perhatikan dulu videonya ya. Oke. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Nah, sekarang saya mau tanya ya kepada Anda yang Anda katanya percaya dengan Edis. Kata Edis, Yesus itu bukan Tuhan menurut kitab Anda. Percaya Anda? Yesus bukan Tuhan? Gini bang, itu video itu sudah diklarifikasi. Ternyata video itu kan agak panjang, cuma dipotong-potong bang. Kalau Anda mau aslinya ada bang, ada. Ya, ya. coba ditunjukkan. Iya, itu bukan aslinya bang. Nih aslinya ya bang ya. Kalau Anda mau aslinya ya tanpa editan ya, nggak berubah juga itu ya. Nih ya, nih sabar, saya bukakan YouTube-nya ya. Yang nih ya bang ya. Nih aslinya ya. Nama channelnya Yonatan Nandar ya. Ya, judulnya nih Edis bangga sebagai Unitarian. 19 menit ya, tanpa edit tuh ya. Tetap juga sama. Sudah bang, saya sudah nonton yang itu bang. Percayakah Anda ya kata Edis Yesus bukan Tuhan? Bang Edis itu benar bang. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan masalah itu, tapi apa yang disampaikan Bang Edis. Ya saya tanya, ya, kan yang disampaikan Edis Anda percaya. Kata Edis Yesus bukan Tuhan menurut Bible Anda. Percaya nggak? Itu cuma dipotong-potong itu bang videonya. Tadi saya udah tampilkan yang aslinya. Katanya Anda sudah nonton, Ya, kan gitu? Enggak. Begini bang ya. Kagak ada potongan dalam 19 menit itu nggak berubah sama dengan ini, sama 100%. Coba diputar bang. Dibuktikan sekarang. Abang nggak, katanya udah lihat tuh. Iya, biar beberapa orang yang nonton bisa lihat. Ya sudah, kalau abang udah lihat ya tanggapi. Ya, percaya kan, nggak? Abang kan nggak mau putar. Percaya nggak? Ngabisin durasi 19 menit itu. Iya, Kalau Anda sudah lihat juga, Anda tanggapi saja. Percaya nggak dengan yang dikatakan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan? Edis itu bukan mengatakan seperti itu bang. Ada kata-kata sebelumnya yang Edis katakan, tapi videonya dipotong di ujungnya bang. Apa kata-kata sebelumnya? Gini bang, abang bisa buktikan, abang putar dari awal, biar penonton bisa lihat bang apa yang dikatakan bang Edis. Abang tahu nggak Edis kemarin kesini dan dia mengiyakan. Tanya tuh yang 13.000 orang yang nonton tempat saya, Edis kesini bahas video ini ya, dia iyakan. Saya sudah sama Edis itu berdebat. Kayak gimana nih ya, rekamannya ada di YouTube saya, bahas video ini sama Edis di room saya, dia iyakan. Saya ikuti abang dengan ya gini aja bang, saya nggak perlu kesana kemari. Percaya nggak kata Edis Yesus bukan Tuhan? Saya tidak percaya sama editan itu bang. Itu editan. Oh, tidak percaya sama Edis. Sama editan bang, bukan sama Edis. Loh, itu sama tadi kan saya udah tampilkan yang kagak editannya di channel Yonatan Nandar 19 menit no edit tuh ya. Kagak berubah juga gitu. Tetap Edis mengatakan bukan Tuhan gitu. Itu Edisnya udah bahas sama saya di sini ya. Kayak gimana?
Itu editan itu bang, itu potongan-potongan Bang, aja itu. Edisnya sudah bahas sama saya di sini. Bayangkan. Mau Anda yang kagak tahu apa ngotot gitu. Edisnya langsung bahas sama saya di sini dan dia iyakan. Kayak gimana lagi? Saya nonton itu bang, saya nonton semua video abang, saya nonton. Nah, nih Bang, ya. Nih ya. Nih, ketika Edis bahas sama saya, Bang ya. Nah, video yang ini nih ya. Nih videonya nih ya. Mari kita buka ya. Mari kita buka nih ya dari YouTube saya. Teman-teman. Nah, nih ya, kita bahas tentang masalah video tadi ya. Nih. Nah, banyak kita bahas. Nah, nih ya. Kita bahas tentang video ya. Video saya, video dia tuh. Ya, tuh ya. Dia pegang apa HP? Dia udah bahas ini sama saya. Dan dia mengiyakan. Mau kayak gimana? Makanya jangan ngotot gitu, dikasih tahu yang betul. Kayak gimana Bang ini? Percaya nggak Anda yang dikatakan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan menurut kitab Anda? Saya mau tanya Anda. Itu bang, saya bukan tidak percaya, tapi itu editan, itu aja. Editan lagi, bang. Bang, Edis aja membahas sama saya, dia tahu bukan editan loh. Ya. Itu videonya panjang bang, tapi dipotong gitu. Udah diklarifikasi Edis, videonya panjang 4 tahun yang lalu. Udah dibilangi Edis juga di sini. Makanya nih saya bahas sama dia nih. Nah. Munculkan suaranya bang, coba. Ini di abang ke YouTube saya aja. Saya nggak bisa munculkan suara karena saya live streaming juga nih. Nih, kasihan yang live nanti double suaranya. Ya, nanti saya nonton lagi. Saya naik lagi ke abang. Nih ya. Saya bahas sama Edis. Kata abangnya ya, editan mana Edis aja mengiyakan. Edis pun mengiyakan video itu ya. Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya aja bang ya, apakah Anda percaya dengan Edis bahwa Yesus bukan Tuhan? Edis tidak mengatakan seperti itu bang. Ya udah abang nonton dulu dah videonya kalau gitu ya. Tetap ngotot abang lihat dulu yang versi fullnya yang no edit ya. Terus lihat juga debat saya sama Edis tentang video yang tadi ya. Biar nggak ngotot gitu ya. Udah gitu aja. Daripada abang malu kan ngotot nggak ada bukti gitu. Sedangkan saya menampilkan debat saya dengan Edis, bahas video itu, terus video aslinya ada buktinya. Anda ngotot tanpa bukti masalahnya. Ada bang dikasih tahu yang betul ngotot gitu, tetap aja maunya tetap salah kan gitu. Ada. Makanya nggak usah percaya lah sama Edis ya. Aja bang. Tapi kok banyak yang masuk Kristen bang? Karena Edis. Mana? Satu pun kagak ada. Banyak kok saya lihat. Mana? Banyaknya di mana? Di mana? Nggak ada laporan sama saya murtad gara-gara Edis, nggak ada. Yang ada bang ya orang menjadi mualaf gara-gara Edis. Nih videonya ya, nih saya kasih tahu sama Anda ya. Nih, orang menjadi mualaf gara-gara Edis. Nih ya. Nih. Sabar ya, teman-teman. Perlu dikasih tahu abang ini rupanya ya. Nih. Sabar ya. Bang, nih ya. Saya kasih abang video ya. Orang mualaf gara-gara Edis ya. Nih, sabar. Soalnya VT saya banyak banget dari dulu. Kayak sabar. Sabar ya teman-teman, saya carikan dulu VT-nya ya. Orang mualaf gara-gara Edis. Mana nih VT saya? Terlalu banyak masalahnya VT saya. Yang mana nih videonya nih?
teman-teman cariin yang apa simbolon kemarin tuh teman-teman ya. Sabar dulu, banyak banget masalahnya bang VT-nya nih, sabar ya, saya cari dulu satu persatu ya teman-teman. Apa simbolon mualaf gara-gara lihat Edis. Nah, nih ya. Itu Bang, Mbak Lina juga kan. Nah, nih bang. Ya, Hmm. saya banyak menonton video Pak Ustadz. Sebelumnya saya Kristen itu. Tetapi karena saya banyak menonton live-nya Pak Ustadz Yusuf, saya mualaf. Alhamdulillah ya Allah. Kebanyakan kita itu kan agama ini tidak mengerti. Karena Gara-gara Edis deh di kata beliau tuh. Katanya apa yang banyak, kok cuma menyebabkan satu Bapak masuk ditunjukin. Islam? Saya Coba yang penasaran. lain. Nih yang lain yang terbaru yang kemarin ya Bang Holong aja mengatakan Edis itu apa tuh? Edis yang bahas rob, mati-mati rob. Saya banyak pembahasan luas gitu. Ini ya, saya ungkapin ya. Kalau Edis bahas-bahas rob itu tadi, kemarin kan saya katakan, kalau Edis itu nggak tahu apa-apa yang sebenarnya walaupun kami sama Kristen. Mau lagi yang lain nih yang lain nih ya dari PT saya nih gara-gara Edis dia juga masuk Islam nih. Saya agak heran sama ente bang. Saya lihat kalau ente di Komal sekarang lebih banyak ngumpul sama Muslim. Kenapa bang? Ya, karena saya melihat konsep ketuhanannya Islam sudah final. Sedangkan konsep ketuhanan Kristen simpang siur. Saya tidak mau. Simpang siur, ya. Lihat ya, saya naik di RK, diturunkan. Naik di Mikana, belum selesai tanya, sudah turun, Tuhan yang berkati, diturunkan. Naik di Bom diludahi, coba. Berhenti sudah beres. Ya, mereka tidak mau. Ayo, banyak gara-gara Edis orang menjadi mualaf. Bang, Anda aja yang masih mau dibodohin Edis kan gitu. Abang, dengar lu Bang, begini. Kalau abang Edis kan misalkan kalau contohnya kalau ada yang naik itu sebelum dia diskusi dibuktikan dulu apakah dia itu Muslim, coba baca ayat Al-Quran gitu. Jangan sampai yang itu yang Muslim baru pura-pura gini kan. Iya, ketinggalan zaman berarti abang ya. Ini bang ya, sampai ke KTP-nya Kristen dia. Kalau abang Edis Ada. Bentar ya. dibuktikan dulu. Aduh, teman-teman, hujan rupanya di tempat saya. Ya gimana? Loh, kok ngadat? Bang? Loh. Ditinggalin bentar kok ngadat tuh. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, turun dulu ya bangnya. Ada mau macam mana ya teman-teman semuanya, dikasih tahu tentang Edis ya. Rupanya di tempat saya hujan, abangnya mungkin kena petir itu dalam mobil itu ya. Dasar teman-teman ini.